Di saat negara rusuh gara-gara mertua dan suami lo, elunya bukan cuma tondef, malah nunjukin lagi warawiri pamer kekayaan. Sepenting apa sih Kak lanjut S2? Naik ekonomi juga nyampe business class lah, enggaknya business class is fine gitu. It still makes sense. Jet pribadi menghabiskan dana sampai 8 miliar. Ya mohon maaf ya, wajar aja gitu kalau netizen bertanya-tanya ini duit dari mana. Miris banget Mbak, di saat jutaan orang di luar sana lagi berjuang untuk bertahan hidup dan mencari keadilan, kamu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki, sibuk menikmati kemewahan tanpa rasa empati. Kalau itu sewa Gulfstream itu pakai uang siapa? Uang pribadinya kah? Karena kalau pakai uang kekayaan pribadinya Kaisang, kok kayaknya nggak masuk akal ya. 52 miliar ya. Bolak-balik ke Amerika 6 kali saja 13,8 miliar ya udah habis kekayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Teman-teman semua, kekisruhan kemarin yang terjadi di Indonesia ini, ada mantu seorang presiden malah justru pamer kekayaan. Gue nggak tahu sih ini hedonisme yang bagaimana. Tapi intinya akhirnya para netizen fokus kepada kendaraan yang digunakan pergi ke US. Di mana Kaisang dan istrinya menggunakan jet pribadi. Dan hebatnya netizen ya, walaupun hanya sayapnya doang yang diperlihatkan, tapi netizen langsung mencari dan menemukan siapa pemiliknya. Yang jadi pertanyaan di sini teman-teman semua, apakah Kaisang itu menyewa jet pribadi itu atau justru dipinjamkan? Ada apakah di balik itu semua? Kalau menyewa uangnya dari mana? Sementara sewa dari jet pribadi tersebut harganya fantastis sekali. Belum lagi mengenai istrinya yang malah justru mendapatkan hashtag bau ketek penguasa. Dan ini sungguh sangat memalukan ya teman-teman semua. Di sini kita bukan ingin membicarakan atau menggibah orang lain ya, melainkan ini suatu tontonan yang dimana penguasa yang awalnya mempredikatkan dirinya itu sebagai penguasa yang merakyat. Tapi kenapa di akhir jabatannya malah justru seperti ini, terbongkar semuanya. Dan inilah kemarahan daripada netizen. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Gue komentar sedikit ya. Di sini terlihat ya ada penjagaan yang ketat juga. Tentunya penjagaan tersebut itu karena beliau anak dari presiden yang tentunya si penjaga itu juga dibayar oleh uang negara. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang membuat netizen itu geram sekali. Kenapa sih uang negara malah justru digunakan untuk hal-hal seperti ini? Apalagi melihat Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja. Bukannya calon pemimpin itu harus aware dengan rakyatnya. Ini malah justru bersenang-senang di negara orang lain menggunakan kendaraan yang mewah. Tentu ini bisa dikatakan nirempati ya. Gimana mau jadi pemimpin coba? Kita lanjut lagi videonya. Konteksnya tuh sesimpel, di saat negara rusuh gara-gara mertua dan suami lo, elunya bukan cuma tondef, malah nunjukin lagi warawiri pamer kekayaan. Ya terlepas dari sengaja atau enggak ya pamernya. Sebenarnya banyak banget juga yang bahas hal serupa, tapi caranya beda-beda banget nih. Contohnya Bima. Nih Bim, kalau lu bilang lu kerja sendirian, gue sama cewek gue dari kemarin juga berisik sebenarnya. Cuma kebetulan yang enak jadi bahan propaganda ya cewek gue aja gitu. Karena kan Indonesia pengalihan isu paling gampang dengan cara selang. Lu pada mau nyerang isu beda agama kayak kumpul kebo kayak ngatain cewek gue perek kayak kagak ngaruh, sumpah. Kita lagi sama-sama aksi aja gitu kemarin. Gue turun ke jalanan yang chaos, cewek gue turunnya lewat jalan TikTok gitu. Ya bedanya kalau jalan gue tuh bentroknya sama silop, cewek gue mau buzzer. Tapi gak apa-apa, musuh kita bukan mbak-mbak kacamata atau buzzer-buzzer template lainnya. Jangan ke distract bro, jangan ke distract. Tetap fokus kawal putusan MK.
Ini buat para pendukung keluarganya Mulyono yang masih pada denial, yang katanya Kaisang itu nganterin istrinya buat lanjut S2 ke US pakai jet pribadi, itu legit menggunakan dana pribadi. Dengan alasan Kaisang ini punya saham banyak di pertambangan, di Rans Entertainment, and yada. Ini gue kasih tau ke lo pada ya netizen. Gue kenal secara langsung dekat dengan orang yang mempunyai maskapai penerbangan asal Malaysia. Dan setiap kali keluarganya jalan-jalan ke luar negeri, ke Indonesia, itu masih pakai economy class. Mentok bisnis class lah ya. Gak sampai jet pribadi. Jet pribadi itu mereka kalau emang urgent banget gitu. Time is money. Baru tuh pakai jet pribadi. Jet pribadi itu buat orang-orang penting. Sepenting apa sih Kak lanjut S2? Naik ekonomi juga nyampe bisnis kelas lah, enggaknya bisnis kelas is fine gitu. It still makes sense. Jet pribadi menghabiskan dana sampai 8 miliar. Ya mohon maaf ya, wajar aja gitu kalau netizen bertanya-tanya ini duit dari mana? Gratifikasi kah? Erina Gundono dulu karyawan SCBD yang kebetulan jadi putri Indonesia. Dan namanya jadi terangkat karena nikah sama anaknya presiden. Dan anaknya presiden juga, aduh, usahanya juga mana sih? Nggak ada yang kelihatan gitu. Apa bisnisnya? Kalau kayak Richard Lee, skincare, Athena, mungkin gue bisa percaya kali ya. Cuma masalah ini, mohon maaf, bisnis lo aja hancur. Jadi wajar kalau orang-orang bertanya-tanya. Lu pade ngebelain orang yang udah jelas-jelas situasi kritis sekarang ini di Indonesia, demokrasi lagi terancam, masih dibela, masih dipercaya. Mohon maaf, otak lo padahal nggak dipakai, nggak jalan gitu. Critical thinkingnya nggak jalan. Positif boleh, berpikir positif boleh. Cuman kalau udah adanya tindak kecurangan, lu jangan berpikir positif dengan orang yang udah jelas-jelas bobrok gitu. Dulu bilang nggak mau masuk ke politik, dasar deso, terus sekarang masuk ke politik, gue udah curiga dari situ gitu. Udah trust isu, lu pade, aduh, dikasih makan siang gratis, saya ini, aduh, urusan perut doang sih lo pade, otak dulu tuh dikasih makan, jangan perut doang, jadi otaknya nggak mikir. Nah, lo Mbak Erina Gudono, tahu nggak sih roti 400.000 yang kamu SG-in dengan bangganya itu setara dengan gaji sebulan guru honorer di negara kita. Sosok-sosok yang tiap hari mendedikasikan hidupnya berjuang untuk mendidik generasi penerus bangsa kita, itu cuma diupah sebesar roti yang kamu makan itu loh Mbak. Mbak Erina pernah mikir nggak betapa banyaknya orang di negara kita yang hidup jauh dari kata sejahtera? Mbak itu adalah bagian dari dinasti Raja Jawa yang manuver politiknya itu udah ngacak-ngacak demokrasi negara. Dan sekarang dengan gak tahu malunya, Mbak malah nunjukin kenir empatian di tengah rusuhnya masyarakat. Sadar gak Mbak betapa jauhnya jarak antara dunia yang kamu huni dengan realitas kehidupan jutaan masyarakat di Indonesia? Belum lagi stroller 30 jutamu dan private jet 4 miliar sekali jalan yang kamu pakai ke Amerika itu, mungkin uang sebanyak itu bisa dipakai buat ngebenerin sekolah-sekolah yang rusak di pedalaman atau ngasih makan ribuan keluarga miskin di negeri kita. Sadar gak sih Mbak, negara kita tuh lagi krisis dan hal yang kamu lakukan itu justru mempertegas betapa jauhnya gaya hidup keluarga dinasti dengan realitas penderitaan orang-orang kecil yang harusnya bisa kalian sejahterakan. Miris banget Mbak, di saat jutaan orang di luar sana lagi berjuang untuk bertahan hidup dan mencari keadilan, kamu dengan enaknya ongkang-ongkang kaki, sibuk menikmati kemewahan tanpa rasa empati. Halo guys, menyambung soal Kaisang yang jalan-jalan bersantai di Amerika. Nah, pertanyaan kita sampai sekarang masih belum terjawab nih, karena ini jadi pertanyaan serius nih. Bro Kaisang ini ke Amerika pakai pesawat jet pribadi, pakai Gulfstream G650. Ini dananya dari mana? Kita lihat sedikit lah soal pesawat Gulfstream ini. Nah, Gulfstream G650 ini kalau kita lihat harga barunya itu hampir 1,1 triliun. Nah, harga bekasnya Gulfstream G650 ini 900-an miliar. Nah, biaya terbang dari Gulfstream G650 per jam mencapai 22.000 US dollar. Jadi kalau kita lihat dari postingan QRT ya, kalau dikonversi ke rupiah sekitar 345 juta per jam. Nah, perjalanan ke Amerika itu mencapai waktunya sekitar 17 sampai 24 jam.
Jadi kalau dirupiahkan ya sekitar 6,9 miliar lah sekali jalan. Hitung pulang pergi saja ya sudah hampir 13,8 miliar. Ya Kaisang memang pernah tercatat memiliki kekayaan senilai 92 miliar lebih lah. Nah sekarang pertanyaannya, itu pesawat Gulfstream itu punya keluarganya kah? Punya dia pribadinya kah? Atau sewa? Kalau itu sewa Gulfstream itu pakai uang siapa? Uang pribadinya kah? Karena kalau pakai uang kekayaan pribadinya Kaisang, kok kayaknya nggak masuk akal ya. 92 miliar ya. Bolak-balik ke Amerika 6 kali saja 13,8 miliar ya udah habis kekayaannya. Atau jangan-jangan harta kekayaan Kaisang ini jauh gitu, melebihi angka 92 miliar seperti yang tercatat dan dilaporkan. Ya makanya mungkin 13,8 miliar sekali trip perjalanan ya serasa murah aja gitu ya buat dia. Nah sekarang begini, ada kondisi kayak gini gitu ya, lalu nggak ada tuh bapak-bapak dari KPK atau kejaksaan ya mengkonfirmasi, ya paling tidak memberikan kejelasan soal semua ini. Karena begini, seorang anak presiden bisa melakukan sekali perjalanan menghabiskan biaya transport senilai belasan miliar yang nggak sesuai dengan profil kekayaannya. Apakah itu normal? Ya saat ini mungkin Kaisang lagi bete banget kali sama Erina ya. Karena ngapain juga sih pakai posting-posting jendela bulat di pesawat, posting-posting makan roti 400 ribuan, bikin ribet aja. Kan semuanya jadi bisa ketahuan. Salah. Nah ini menarik nih, gimana ya KPK apakah berani untuk memperjelas apa yang telah dilakukan oleh Kaisang mengenai harta kekayaannya. Yang dimana ini memang menjadi pertanyaan besar daripada netizen gitu loh. Nanti netizen jadi bingung nih, bertanya-tanya terus nih kan, ini sebenarnya uang dari mana, ini pesawatnya ini nyewa atau gimana. Jadi ini panggilan lah untuk KPK ya, jika memang KPK itu independen gitu ya, tidak di bawah kekuasaan presiden gitu. Kita lihat aja guys. Oke, kita lanjut lagi. Kan untuk melawan Pak Anies Baswedan, bahkan untuk melawan Pak Ridwan Kamil pun saya siap dan saya berani. Ada yang dengar suara jangkrik gak? Nah, ada kan? Itulah enaknya kalau tinggal di kampung. Suara jangkrik aja terdengar merdu banget di telinga gitu ya. Nah, apalagi suara cicak tuh. Terdengarnya merdu sekali gitu. Beda kalau tinggal di kota. Suaranya pales, sumbang. Banyak ini, bising. Bising knalpot. Belum lagi bising sama orang yang gak bisa nyalon gara-gara revisi rancangan undang-undang pilkadanya ditunda atau dibatalin. Tapi takutnya sebelum tanggal 27 ntar tiba-tiba disahkan lagi, ketok palu. Aduh bahaya, ribut lagi dah. Shh, jangan berisik. Raja Jawa lagi bobo. Nanti bangun lagi ah. Takut. Bentar, coba lihat deh. Ada konten lucu banget. Gak bisa gua stitch lagi, kocak. Bagaimana jika Pak Mulyono ingin menyelamatkan Indonesia? Dia melakukan itu, suatu kejahatan itu untuk menyelamatkan Indonesia. Fuck. Kita hidup di realita, anjir. Bukan dalam manga atau novel. Gak ada teori-teori kayak Eren, dia melakukan rambling untuk ini nih. Atau Itachi, dia melakukan itu untuk ini. Fuck. Jahat mah jahat aja udah. Jelek mah jelek aja. Orang-orang kayak gini nih, ngelihat orang dipukul di jalan juga mikir, cok. Bagaimana jika yang mukul itu baik? Dia hanya ingin orang yang dipukul itu dapat simpati banyak. Banyakan bagaimana. Dongeng otak lu. Paragraf ketiga soal perampasan aset. Kita berisik dari dulu, kocak. Kita ngusahain perampasan aset dari dulu. Mahasiswa juga sama. Ini adalah puncak kekesalan kami. RUU penting yang pro rakyat kecil kayak masyarakat adat, perampasan aset. Lama banget. Giliran RUU pilkada cepet banget, 1 hari. Pasca putusan MK. Ya udah clear, keberpihakannya kemana. Karena kalau gak ada RUU pilkada, Kaisang gak bisa naik. Karena Kaisang terancam 1 hari, cepet banget.
Lu nonton rapatnya nggak sih? Di rapat itu Kim Plus pasif ngebahas ini. DPR tuh mereka-mereka juga. Ini gongnya nih, gimana kalau ternyata emang Pak Jokowi cuma mau nyelamatin Indonesia, mengusung orang-orang yang bisa dia percaya untuk menyelamatin. Kalau kayak gitu itu namanya negara punya Pak Mulyono. Milih sesukanya, monopoli sesukanya. Rakyat gak diberi kebebasan untuk berpilih. Bukan negara milik rakyat. Gak bisa kayak gitulah, ini negara demokrasi. Rakyat maunya apa ya diakomodir. Dari rakyat untuk rakyat, bukan keinginan Pak Mulyono. Anjir, speechless gue. Teman-teman di TikTok, please aku mohon banget jangan sampai kegocek sama konten-kontennya buzzer istana. Salah satunya yang mereka lagi angkat sekarang tuh adalah apa terkait RUU perampasan aset yang didorong sama Jokowi. Dan mereka ngefitnah kalau mahasiswa dulu kemana, nggak ada tuh yang bantu Jokowi, nggak ada tuh aksi yang bantu untuk dorong RUU perampasan aset. Hey, tuh ya padahal ya unjuk rasa mahasiswa tuntut RUU perampasan aset tuh ada kok. Jadi jangan mau kemakan hoax ya sama konten-konten buzzer istana. Ada lagi konten buzzer istana tuh yang mendelegitimasi aksi kemarin. Mereka juga support, gak apa-apa dong dinasti, yang penting gak korupsi. Kalian masa gak sadar-sadar kalau kasus korupsi di negara kita itu sengaja dibuat menguap, tapi dijadiin bahan untuk menyandra ketum-ketum parpol ataupun juga kepala-kepala daerah supaya ngebantu si oknum keluarga Solo ini untuk mendapatkan kepentingan mereka. Dan kalian tahu, Kaisang sekarang tuh aja masih ngurus surat-surat pemberkasan untuk pendaftaran dia di Pilkada Jateng. Jadi tetap kawal terus. Ada yang bilang gini, giliran RUU Pilkada peringatan darurat, cuman RUU perampasan aset lu pada diem aja. Bocah, gua kasih tau sama lu bocah. Yang pertama, lu yang gak suka sama aksi kemarin, ya, aksi kemarin, udah pasti lu procil pemuja Jokowi, ya, udah pasti banget. Terus yang kedua, kalau lu ngomongin RUU perampasan aset, lu suruh ngesahin undang-undang itu butuh fraksi dan kursi. Kursi terbanyak sekarang di mana? Di Koalisi Indonesia Maju. Lu suruh sama mereka. Lu ngemis sama mereka sono. Ya kan lu pendukung-pendukungnya nih. Lu ngemis sama mereka. Woi, para politisi, gua ini yang nyoblos lu, tolong dong sahin RUU perampasan aset. Udah kelar. Ya, kalau nggak mau ngandelin DPR juga bisa. Lu kan ngomongin politik nih. Emang lu lupa kalau presiden juga punya kewenangan bikin peraturan, bikin kepres, perpu, apalagi dah tuh. Punya kewenangan dia tuh begitu. Dia bisa bikin perpu omnibus law, bisa bikin peraturan juga penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar-pelajar. Kok yang ini nggak bisa? Lu harus pertanyakan itu, ya. Lagian kalau mau demo lu gak usah nyuruh yang lain, gak usah nyuruh mahasiswa udah banyak yang turun. Cuman gak diliput aja media menyuarakan RUU perampasan aset, ya kan? Menyuarakan pelemahan KPK. Lunya aja dulu yang masih sibuk main Free Fire. Lunya aja dulu yang masih sibuk main Mobile Legend. Sekarang baru kenal politik, sosokan lu paling tahu politik, paling sok berantusias gitu. Lagian lu turun aja semua. Lu kan 58% nih, 60% lah taruh semua lu ambil. Lu turun ke jalan rata itu gedung DPR. Lu turun ke Istana Negara rata itu Istana Negara. Gak bakalan ada tuh yang berani Polri, TNI bendung-bendung lu kalau emang lu turun. Tapi kan jadi masalah lu gak pernah mau turun. Lu turun demo kalau ujungan lu tuh dihina, ya kan, dikritik, tuh disalah-salahin, baru lu turun demo tuh jadi antitesis mahasiswa. Itu lu. Jadi gak usah nyuruh-nyuruh orang demo perampasan aset, udah pernah. Lunya aja emang berpolitik. Dengar tuh para buzzer, ini tadi tonjok nih para buzzer ini. Jadi tetap ya kawan-kawan semua ya, kita jaga terus pokoknya fokus dengan putusan MK. Jangan sampai di detik-detik akhir kita dikena tabuk sama mereka ya kan. Pokoknya kedaulatan rakyat masih ada, kita gas pokoknya. Lanjut guys. Makasih ya nak. Cita-cita kamu apa? Kapal laut. Maksud saya mau jadi tentara Pak Hokage. Ya sudah, kalau lulus kamu langsung masuk aja ya, gak usah tes-tesan. Mantap. Gini amat cari kerja susah. Bro, kamu gak jadi masuk tentara? Bukannya kata Pak Hokage kamu bisa masuk tanpa tes ya? Tinggi badan saya kagak cukup kakak. Kata Pak Hokage sih semua ada aturannya. Ya udah saya ikutin aja. Bagus kan berarti Hokage kita punya aturan kan? Oh. Hah? DPR anulir keputusan MK. Wah, kalau gitu anak Hokage bisa maju pilkada dong ini. Buset, kalau ke gue katanya semua ada aturannya. Kalau ke anaknya semua aturan gak ada artinya. Ayo sayang, kita liburan ke Bali. Hah? Bali? Aku maunya Philadelphia. Lagi pula kamu kan CEO.
anaknya CEO. Ya tapi intinya kan kamu bentar lagi bakal jadi CEO kayak abang kamu. Masa ngajak aku liburan ke tempat rakyat jelata gitu sih? Ya minimal tuh Philadelphia lah, bukan Bali. Kalau Bali mah rakyat jelata juga bisa. Tapi kalau ke Philadelphia tuh tiket pesawatnya mahal banget sayang. Hah? Tiket pesawat? Jadi kamu mikir aku mau naik pesawat komersil kayak rakyat jelata, aku tuh minimal private jet. Biar aku tuh bisa foto kacanya, terus orang-orang tahu kalau aku tuh naik private jet. Kamu gimana sih kayak gitu aja nggak tahu? Lagi pula ya, aku nggak bisa banget makan makanan pesawat komersil, nggak ada rasanya. Hambar tau nggak? Minimal roti aku aja tuh harus 400.000. Gitu aja kamu nggak tahu. Red flag. Emang partai aku warnanya red sih. Nggak tahu gini deh, kalau kamu nggak mau liburan sama aku liburan sama temen aku aja. Aku punya teman yang liburan mulu. Dia jarang buat pulang. Selalu kita nggak pernah tahu dia di mana gitu. Siapa? Ya halo Harun Masik. Gong nih. Aduh, oke teman-teman semua, ya begitulah ya. Negeri kita tercinta ini jangan sampailah hancur ya kan. Makanya kita sebagai penerus bangsa harus menjaganya. Sekuat tenaga guys kita jaga. Dari dalam maupun dari luar. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Tetap kita kawal putusan MK. Kita tetap bersatu, berpegang tangan, kita counter para buzzer-buzzer bayaran, ya kan? Asik kan? Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.